Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan kerucut dan limas. Yang pertama kita bahas tentang luas permukaan kerucut. Perhatikan bangun kerucut berikut. Sisi alas kerucut berbentuk lingkaran dan sisi tegak berupa sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Jadi bangun kerucut dibatasi oleh dua sisi, yaitu sisi alas dan selimut kerucut. Dengan T merupakan tinggi kerucut, R jari-jari, dan S adalah garis pelukis. Jika kerucut dipotong menurut garis pelukis dan sepanjang keliling alasnya, maka akan didapatkan jaring-jaring kerucut seperti berikut. Ya. Kalau diperhatikan jaring-jaringnya, maka luas seluruh permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Karena luas alasnya berupa lingkaran dan ini kalian sudah menentukan luasnya, yang kita bahas di sini adalah luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan antara luas juring dengan panjang busur lingkaran. Karena itu, luas selimut kerucut atau luas juring BCB aksen dapat dicari dengan menggunakan hubungan antara luas juring dengan panjang busur lingkaran, yaitu luas juring BCB aksen per luas lingkaran C itu sama dengan panjang busur BB aksen dengan per keliling lingkaran C. Luas lingkaran C berjari-jari S adalah pi kali S kuadrat, sehingga luas juring BCB aksen per pi kali S kuadrat. Sementara panjang busur BB aksen merupakan keliling dari lingkaran berjari-jari R, keliling alas ya, maksudnya. Jadi 2 kali pi kali R. Sementara keliling lingkaran C adalah 2 kali pi kali S, sehingga 2 kali pi kali R per 2 kali pi kali S, sehingga luas juring BCB aksen per pi kali S kuadrat itu sama dengan 2 kali pi kali R per 2 kali pi kali S. Untuk menyelesaikan persamaan ini dengan menyederhanakan, karena di sini ada 2 kali pi, di penyebutnya juga ada 2 kali pi, maka bisa dibagi sehingga diperoleh tinggal per R per S. Jadi luas juring BCB aksen itu sama dengan pi kali S kuadrat kali R, dengan mengalihkan pi kali S kuadrat dengan R per S. Di sini S-nya dibagi, tinggal S kuadrat bagi S itu tinggal S. Jadi luas juring BCB aksen adalah pi kali R kali S. Sehingga luas selimut kerucut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu pi kali R kali S, karena luas juring BCB adalah merupakan luas selimut kerucut. Jadi luas permukaan kerucut yang semula luas alas ditambah luas selimut, jadi luas alasnya adalah pi kali R kuadrat ditambah luas selimutnya pi kali R kali S. Dengan menggunakan sifat distributif diperoleh bahwa pi kali R kali dalam kurung R tambah S. Perhatikan contoh berikut. Hitunglah luas permukaan bangun di samping. Bangun di samping adalah merupakan kerucut dengan panjang jari-jari 5 cm dan tinggi garis pelukis 13 cm. Di luas permukaan kerucut adalah pi kali R kali R tambah S, dengan kurung R tambah S ya. Jadi P nya kita gunakan pendekatan 3,14 karena R nya adalah 5 bukan kelipatan 7, hingga 3,14 kali 5 kali dalam kurung 5 tambah 13. Ini dalam kurung kerjakan dulu, sehingga 3,14 kali 5 tambah 13 18. Jadi hasilnya adalah 282,6 cm persegi.
Berikutnya akan kita bahas tentang luas permukaan limas. Perhatikan bangun limas berikut. Bangun limas ini dinamakan bangun limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4, yaitu A, B, C, D. Kemudian E sebagai titik puncaknya. Limas segi 4 terdiri dari alas dan sisi tegak. Karena limasnya segi 4, maka sisi tegaknya ada 4. Sisi tegak atau sisi miring sama saja. Jika limas ini kita potong menurut garis AE, BE, CE, dan DE, maka akan terbentuk jaring-jaring limas seperti berikut ini. Jaring-jaring limas atau sisi limas itu terdiri dari segi 4 dan 4 buah segi 3, sehingga luas permukaannya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak atau sisi miring. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Hitunglah luas permukaan bangun di samping. Ini ada limas segi 4 dengan alasnya berbentuk segi 4, atau dengan tepatnya karena panjang dan lebarnya sama, maka ini alasnya berbentuk persegi. Dan tinggi sisi tegaknya adalah 20 cm. Sehingga kalau kita masukkan atau lihat jaring-jaringnya adalah seperti ini. Jadi ada persegi ya, alasnya dengan panjang sisi 24 cm dan 4 buah segitiga dengan alas segitiganya adalah panjang sisi persegi dan tingginya 20 cm. Sehingga penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Luas limas adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Jadi alasnya berbentuk persegi, maka sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi segitiganya ya, tinggi segitiga bukan tinggi limas. Jadi sisi kali sisinya ada 24, maka 24 kali 24 ditambah 4 kali setengah panjang alas dari segitiganya adalah 24 dan tinggi segitiganya 20. Jadi 4 kali setengah kali 24 kali 20, sehingga diperoleh 24 kali 24 itu sama dengan 576, sementara 4 kali 1/2 kali 24 kali 20 adalah 960. Ini sama dengan 1536 cm persegi. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang luas permukaan kerucut dan limas. Ini tugas buat kalian. Hitunglah luas permukaan bangun-bangun berikut. Yang pertama, luas permukaan kerucut dengan jari-jari kerucut 7 cm, tinggi kerucut 24 cm dan panjang garis pelukisnya 25 cm. Kemudian yang kedua, juga kerucut dengan jari-jari 10 cm dan garis pelukis, panjang garis pelukisnya 19 cm. Kemudian yang ketiga adalah limas segi 4 dengan panjang 10 cm dan lebarnya 10 cm dan tinggi sisi tegaknya adalah 13 cm. Kemudian yang nomor 4, ini juga limas segi 4 dengan alasnya berbentuk segi 4, panjangnya 20 dan lebarnya 20 cm dan tinggi sisi miring atau sisi tegaknya adalah 24 cm. Nah, semoga kalian bisa menerima pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.